sebagai orang tua kita harus tetap melakukan Waspada. pengawasan. Kami juga perlu menghimbau bahwa mulai sekarang anaknya kalau main diawasi, karena kita tidak tahu siapa yang lewat, siapa yang berusaha mendekati. Ya mungkin peristiwa itu mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Sobat setia Kisah Nusantara dimanapun Anda berada, kesempatan hari ini kita bincang-bincang lebih dalam kepada penguasa hukum di Kabupaten Madiun, yang mana sudah ada di sini. Beliau adalah salah satu abitulen Akademi Kepolisian Leteng 2003. Selamat datang. Selamat datang. Mas Anton, Pak Kapolres. Terima kasih. Nah, beliau ini juga kebetulan satu kampung dengan saya ini di Kota Atlas di Jawa Tengah ini. Nah, kita bincang-bincang lebih lanjut lagi dengan Kapolres Madiun Kabupaten ya, Ya, Pak Kapolres ya. Ya, Pak Kapolres, ini terima kasih sekali atas waktu yang sudah menyempatkan diri hadir di podcast Kisah Nusantara ini. Kalau Kisah Nusantara ini, kisah judulnya ngobrol enak santai dan jadi berkah. Kalau Nusantara sendiri ya ada negarawan, ulama, santri, tokoh dan tentara. Nah, di sini ada tokoh hukum yang salah satunya Kapolres Madiun Kabupaten. Kita akan bicara banyak, kita akan ngobrol banyak terkait dengan situasi Kamtipmas di Kabupaten Madiun khususnya, yang bisa menjadi pencerahan, menjadi faktor-faktor apa yang bisa menjadikan Kabupaten Madiun ini bisa jadi seperti sekarang ini, lebih kondusif setahu saya daripada pada sebelum-sebelumnya. Dan kita akan tahu narasinya apa nih Bapak Kapolres Kabupaten Madiun ini. Pak Kapolres, ini kita mulai ini ngobrol terkait dengan situasi Kamtipmas. Jauh ini Madiun aman lah ya, kabupaten lah contohnya. Amin, insyaallah. Ya, kalau by the way Kabupaten Madiun ini kasus-kasus yang mengganggu Kamtipmas lah, ini angka tertingginya di bidang apa ya? Baik, terima kasih. Yang akhir-akhir terjadi salah satunya adalah dulu Bang, banyak sekali terkait dengan konflik-konflik perguruan. Ya. Bukan konflik perguruan, antar oknum perguruan. Ya. Dan beberapa kejadian peristiwa gangguan Kamtipmas lainnya, contohnya pencurian, terus ada beberapa hal lain terkait dengan pidana umum lainnya, contoh penggelapan. Tapi 1 bulan terakhir terjadi peristiwa pencurian curanmor dan pencurian kotak amal. Dan beberapa peristiwa yang terakhir terjadi pencurian genset sawah itu Bang. Genset sawah itu sampai hilang itu. Iya. Dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu sudah terungkap dan tertangkap pelaku 2 peristiwa curanmor di wilayah Mejayan dan Saradan. Kita sudah amankan tersangkanya di daerah Blitar dan Surakarta. Orang luar. Orang luar. Satunya warga lokal, warga Geger kalau nggak salah. Berarti ada 3 itu. Ada tiga. Tiga pelaku. Satunya, terus peristiwa pencurian Alfamart itu. Dan juga perampokan terjadi di Saradan dan Mejayan. Nah, itu pelakunya warga dari Sumatera. Sudah kita amankan. Jadi terjadi 2 TKP yang diduga dilakukan pencurian di Alfamart daerah Saradan dan Mejayan menggunakan indikasinya senjata api. Ternyata faktanya begitu kita ungkap adalah senjata airsoft gun. Itu pelakunya sama ya? Sama 2 TKP. 2 Alfamart. TKP 1 pelaku. Satu pelaku. Sudah kita amankan. Dan kemarin yang terakhir kurang lebih seminggu yang lalu kita amankan pencurian genset yang ada di sawah. Ini masih dikembangkan oleh Satreskrim Polres Madiun. Masih pengembangan kasus. Masih pengembangan. Kita juga sedang mengumpulkan dari BBB tersebut dari TKP mana saja. Karena dari penyampaian pelaku dia tidak tahu alamatnya di mana, hanya tahu tempatnya. Makanya lagi kita keler. Sampai segitunya, sampai genset sawah itu parah ini, tidak ada jalan lain, akhirnya genset sawah pun diembat lah itu. Nah, ini yang perlu kita edukasi kepada warga masyarakat.
petani ya, khususnya Madiun yang daerah-daerah perkebunan dan persawahan, jangan begitu gampangnya meninggalkan genset betul. itu di tengah-tengah sawah. Betul. Karena kita tidak tahu siapa yang lewat. Betul. Itu kan punya nilai ekonomis, jadi bisa diambil dan dijual. Mungkin karena ada kesempatan kali ya. Ya betul, karena Taruh di situ, ditaruh saja tidak dijagai. tidak jagain, ya memberikan kesempatan pada orang tidak hanya karena niat kan gitu. Betul. Dan hasil kami cangkruan selama ini, jadi kami selalu melakukan cangkruan setiap seminggu 2 kali di desa-desa, bahwa alasan mereka menaruh genset itu sebagian besar untuk memasang jebakan tikus yang listrik gitu. Karena membutuhkan tenaga listrik, dia pakai genset. Betul. Nah, kita juga sampaikan bahwa pemasangan jebakan tikus yang listrik itu merupakan bisa menjadikan perbuatan pidana apabila mengakibatkan luka atau matinya orang. Nah, cuman yang beberapa peristiwa terjadi adalah yang meninggal itu yang masang sendiri. Dia luka. Sejauh ini berapa kali terjadi itu seperti ini? Di Madiun Kabupaten periode 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir itu ada 2 peristiwa akibat tersetrum senjata makan tuan. Betul sekali. Nah, ini harus kita edukasi kepada warga masyarakat bahwa setidaknya ada pemberitahuan atau plang yang dipasang besar-besar bahwa di sini ada kawat aliran listrik untuk memberitahu warga sekitar atau bahkan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia pernah masang jebakan tikus berupa listrik. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa yang bisa menangkap tikus dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan tikus-tikus yang tidak masuk akal yang besar-besar bisa ditangkap dengan itu, terkena aliran listrik. Cuman ini harus kita sampaikan pada masyarakat bahwa ada cara lain. Ada cara lain untuk memberantas hama tikus ini selain dengan pemasangan jebakan tikus. Makanya kita melakukan sosialisasi, edukasi ke desa-desa. Kenapa desa-desa itu untuk mengurangi potensi kelalaian mengakibatkan luka atau matinya seseorang akibat jebakan tikus, kita melakukan edukasi bahwa ayo Pak Desa, ada dana untuk ADD digunakan untuk sayembara pencarian tikus, pemburuan tikus. Nah, 1 ekor tikus bisa dihargai 1.000-2.000 hanya untuk memotivasi warga untuk memburu tikus. Kreativitasnya salah satu solusi yang bisa diberikan. Mungkin ada solusi-solusi yang lain bisa disampaikan selain memasang jebakan tikus, karena konsekuensi dari pemasangan jebakan tikus itu bisa terjadi peristiwa pidana karena matinya orang. Apabila tidak kalau tadi yang terjadi di Madiun yang punya sendiri nih, yang punya lahan sama ini. Kalau nggak taunya orang lain bukan pemilik lahan lewat itu, karena meninggal kena pidana ya? Bisa kena, karena kelalaian mengakibatkan matinya orang bisa menghilangkan nyawa orang. Pidana dalam pasal KUHP itu 359 KUHP pidana. Kelalaian mengakibatkan matinya orang. Nah, ini yang perlu diwaspadai untuk para petani nih, kawan-kawan petani di wilayah. Tidak hanya di Kabupaten Madiun ya, tetapi di wilayah-wilayah yang punya sawah, yang punya lahan, yang menggunakan jebakan tikus, menggunakan listrik, dihimbau supaya lebih bijak lah. Betul. Dan kalau bisa ya dikurangi. Ya memang ini salah satu nilai positif dan negatifnya, apakah lebih banyak negatifnya atau lebih positifnya. Betul. Nah, selain itu gangguan kamtipmas apa yang ada di Kabupaten Madiun nih Pak Kapolres nih? Ya alhamdulillah situasi 3 bulan terakhir jauh lebih kondusif. 6 bulan terakhir jauh lebih kondusif, mengingat banyak potensi-potensi konflik yang dulunya sering terjadi di Kabupaten Madiun pada khususnya sudah berkurang dan bahkan tidak terjadi lagi. Kita tahu bersama Madiun tidak lepas dari pesilat atau pendekarnya. Dari beberapa tahun terakhir banyak sekali konflik-konflik oknum-oknum perguruan. Dan bahkan sekarang masih sering terjadi, kita bisa lihat di media sosial, di pemberitaan-pemberitaan kabupaten-kabupaten sebelah masih sering terjadi. Terakhir di Kabupaten Nganjuk terjadi pengepungan polsek akibat penanganan oknum-oknum perguruan. Dan alhamdulillah Madiun berkat kerjasama kita semuanya, TNI Polri serta seluruh elemen komponen masyarakat bekerja sama, akhirnya mampu mengurangi atau meniadakan potensi-potensi konflik yang ada, khususnya terkait dengan perguruan. Kita tahu bersama konflik itu Bang, dari pemahaman kami
Konflik itu terkait dengan perguruan bisa terjadi akibat bertemunya orang dan orang, bertemunya orang dan barang atau benda. Rombongan orang ketemu rombongan orang, berbeda baju, jadi konflik. Orang dengan barang, rombongan orang ketemu dengan tugu-tugu perguruan, bisa jadi konflik. Nah, itu yang kita cegah. Dan kita sudah menerapkan terkait dengan bagaimana upaya mengurangi potensi bertemunya orang dan orang atau orang dan benda. Salah satunya yaitu adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan penindakan. Kita tidak serta-merta melakukan penindakan. Sebelum kita melakukan penindakan, contohnya pada saat kita melakukan penindakan konvoi liar, kita sudah melakukan edukasi bahwa ini mengganggu ketertiban. Saya melakukan cangkrukan seperti yang saya sampaikan tadi seminggu 2 kali ke desa-desa memberikan sosialisasi bahwa ini mengganggu ketertiban. Ada pelanggaran di situ, pelanggaran terkait dengan mengganggu ketertiban dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait knalpot brong. Karena potensinya konflik itu kalau ketemu, kalau hanya papasan saja tidak ada masalah itu. Selama tidak ada yang manas-manasi. Manas-manasnya bagaimana? Teriak, bendera dan brong-brongan. Nah itu pasti konflik. Nah itu yang kita cegah. Dan kita juga sampaikan kepada seluruh perguruan untuk apabila melakukan kegiatan-kegiatan untuk berangkat dan pulangnya tidak melakukan konvoi, tidak menggunakan bendera-bendera, atribut-atribut tidak khusus, menggunakan atribut kebesaran perguruan, sehingga tidak memicu perguruan yang lain. Karena kita tahu bersama di Kabupaten Madiun ini ada 14 perguruan besar. Markas besarnya di Madiun. Sebagian besar markasnya di Madiun. Jangan sampai terjadi ketersinggungan. Semua pengen terlihatan paling aku atau paling hebat, paling kuat. Nah kalau 14 ini merasa paling hebat, paling kuat, pasti akan terjadi konflik. Nah itu yang berusaha kita cegah untuk bertemunya potensi-potensi konflik itu. Memang sejauh ini kita berdasarkan data yang ada ya terkait dengan konflik yang sering terjadi di Kabupaten Madiun pada khususnya, dan juga kotanya juga, Kota Madiun juga selaku kota pendekat dan kampung pesilat yang notabene-nya beberapa perguruan besar yang ada di sini, yang markas besarnya ada di wilayah Madiun Raya ini, ada seperti itu. Sudah pernah kita bahas di segmen sebelumnya ya Pak Kapolres ini. Tetapi salah satu kemarin di kota dibahas pemicunya knalpot brong. Nah ini memang mengundang konflik, salah satunya ketemunya orang dengan orang kan itu, ketemu dengan. Nah sekarang potensi yang tadi dibicarakan ada tugu nih. Nah tadi kalau Pak Kapolres nyampaikan Kapolres, ketemu orang dengan orang, sekarang ketemu antara orang dengan tugu, dengan benda. Nah benda ini tugu. Kita bisa kilas balik beberapa kurun waktu banyak terjadi karena hanya masa tugu saja ya. Ini apa masih terjadi dengan sekarang sampai sekarang ini? Pengerusakan ataupun pelemparan cat masih terjadi, tetapi tidak seperti dulu. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi edukasi bahwa terkait dengan kebijakan tugu. Perlu kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Madiun ini ada 637 tugu dari 14 perguruan yang berada khususnya di 13 kecamatan di wilayah hukum Polres Madiun. Dari 637 tugu itu hanya 57 tugu yang berada di fasilitas milik pribadi atau lahan milik pribadi. Artinya 580 tugu dari 14 perguruan itu berada di fasilitas umum. Nah, yang berpotensi mengakibatkan konflik adalah 580 tugu ini di fasilitas umum. Karena tempatnya di pinggir-pinggir jalan. Nah, inilah yang menjadi harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sudah ada aturan sebetulnya di Kabupaten Madiun ini terkait dengan pendirian dan regulasi terkait dengan dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Betul, pada tahun kalau nggak salah tahun 2017 peraturan Bupati pada tahun 2017 terkait dengan peraturan pendirian tugu perguruan. Dan ya patut disadari bahwa 580 tugu perguruan yang ada di fasilitas umum itu salah karena tidak seizin, melanggar penggunaan fasilitas umum. Dan ini yang selalu dipermasalahkan oleh oknum-oknum warga perguruan. Karena berada di pinggir jalan akhirnya gampang berpotensi buat dirusak, dilempari cat, diprovokasi. Dan selama ini mereka melaporkan itu sebagai bentuk sebuah pengerusakan
dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara sebetulnya mereka tidak punya legal formal buat melaporkan ini karena bukan di lahan milik pribadi. Nah, memang bukan lahan pribadinya dan juga otomatis kan bukan haknya dari yang punya, yang mendirikan lah ya kan. Betul. Padahal didirikan tidak tanpa izin siapapun, baik izin ke pemerintah daerah dan lain sebagainya. Betul. Kemungkinan besar seperti itu. Tetapi begitu tercoreti atau pengerusakan akhirnya lapor juga. Betul. Kan tidak bisa diproses ya itu seperti itu. Nah, ini jadi edukasi nih untuk para silat-pasilat dan pendekar rekan-rekan kita, ada pun adik-adik kita juga. Ada seperti itu di fasilitas umum. Ya, jangan ada nambah-nambah lagi. Nah, kalau fasilitas umum punya negara, punya pemerintah daerah, tahu-tahu dibangun, nggak taunya dirusak. Menuntut bukan haknya, kecuali lahan pribadi kan bisa ada laporan. Nah, selama 1 tahun terakhir apa ada penambahan lagi nggak Pak Kapolres nih? Tugu sudah tidak ada? Belum terdata. Selama setahun terakhir masih ada. Cuman setelah kita melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh ranting-ranting perguruan, belum ada lagi penambahan yang dilaporkan kepada kami, dan sepengetahuan kami belum ada. Ya alhamdulillah. Juga memang kita boleh bangga lah, bangga, tapi tidak boleh berbangga yang berlebihan, akhirnya mengakibatkan saya yang paling hebat, kita yang paling kuat, karena di atas langit masih ada langit lah itu. Nah, Bang Kapolres, sekarang lagi viral nih terkait dengan penculikan anak ya. Ini beberapa catatan terakhir, informasi juga banyak warga resah terkait penculikan anak. Terkait dengan beberapa hari kemarin di daerah Dagangan nih ada berita lah, sudah di medsos banyak, ada 2 orang lah yang diduga misterius mau diculik di SD daerah Dagangan sana. Ini bener nggak nih apa hoax nih Kapolres nih? Ini bisa tahu semuanya karena masyarakat tidak hanya di kabupaten dan kota lingkup kabupaten yang lain-lain itu juga banyak mana ibu-ibu khawatir sama anaknya itu. Terkait dengan peristiwa di Dagangan, kami perintahkan begitu berita itu viral, karena itu kan direkam sama gurunya itu. Iya. Begitu berita itu viral, saya perintahkan Kapolsek untuk menurunkan Babin dan Intelnya untuk menyuruh di sekitar TKP melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait peristiwa itu benar dan tidak. Dari beberapa saksi yang kita periksa, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa itu kan dilaporkan lebih sekitar jam 4. Tidak ada satupun saksi dari hasil pemeriksaan kita dan pendalaman yang melihat keberadaan 2 mobil yang dimaksud. Ada penyampaian ada 2 mobil hitam dan putih mendekati. Tidak ada yang menyatakan bahwa pernah melihat 2 mobil tersebut lewat di jalan itu. Jalan itu kan sepi ya. Jadi kalau ada mobil lewat pasti orang tahu. Dan kami juga melakukan pemeriksaan di CCTV salah satu warga yang menyorot di sepanjang jalan itu. Dari jam 2 sampai jam 5 sore itu tidak ada mobil yang diidentifikasi oleh ceritanya saudari Ayu ini anak SD itu. Terkait dengan tersebut kami juga menanyakan kepada saudara Ayu bahwa belum ada saksi yang menguatkan. Cuman sebelum dia bermain itu dia diceritakan sama orang tuanya bahwa hati-hati saiki akeh penculik gitu. Nah, mungkin termotivasi itulah dia jadi parno. Cuman kita tidak tahu karena yang baru cerita baru anaknya ini, sementara saksi lain belum ada. Cuman di samping itu memang sebagai orang tua kita harus tetap melakukan pengawasan secara melekat kepada anak, terutama warga Madiun yang berada di kampung-kampung, di desa-desa. Karena kan kebanyakan mereka membiarkan anaknya itu main di sawah, main di kebun, main di hutan tanpa pengawasan. Nah, ini kami juga perlu menghimbau bahwa mulai sekarang anaknya kalau main diawasi, karena kita tidak tahu siapa yang lewat, siapa yang berusaha mendekati. Ya mungkin peristiwa itu mungkin ada di tempat lain. Di tempat lain memang sudah beberapa hari terakhir ini kan sudah diberitakan di beberapa media ya. Di Depok, terus yang terakhir yang beberapa minggu kemarin di Sulawesi Selatan itu
ditemukan meninggal. Ya ini kan memang ada yang pernah terjadi di sana. Tidak menutup kemungkinan tempat-tempat lain. Apalagi itu pelakunya juga anak-anak remaja juga yang tahunya lewat media, dijual sana sini. Nah ini kan juga perlu himbauan juga dari Kapolres. Bagaimana seperti tadi terkait dengan pengawasan anak. Nah sekarang langkah-langkah dari Polres sendiri bagaimana? Apakah ada sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, khususnya jam-jam rawan anak ini? Kan jam rawan anak ini pulang sekolah lah ini. Ya, jam mainnya dia. Pulang sekolah sampai jam main. Bisa jadi dia kalau tidak dijemput, bisa tahu-tahu pulang sekolah diculik dan lain sebagainya. Apakah sudah ada langkah-langkah nih dari jajaran baik dari Polsek, mungkin kerjasama sinergitas dengan Koramil untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada sekolah-sekolahan, ini bisa memberikan efek yang positif nih untuk warga, terutama di sekolah-sekolahan ini Pak Kapolres ini. Nah, kami sampaikan kepada Kapolsek untuk mau turun langsung ke sekolah-sekolah memberikan edukasi dan pemahaman kepada guru-guru, termasuk kepada anak-anak. Memang anak-anak ini harus sering dikasih tahu. Contohnya pada saat dia pulang, kalau memang orang tuanya tidak bisa menjemput, setidaknya tidak pulang sendiri. Nah, tidak pulang sendiri, biar ada yang saling menyaksikan kalau ada apa-apa, ada yang berteriak, ada yang pelari, ada yang turut membantu. Itu salah satu yang kita lakukan. Dan kita sampaikan sekarang kita rutinkan dan giatkan lagi operasi patroli bersinggungan antar wilayah. Meskipun itu dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan, tetapi saya upayakan bahwa Babin kan itu kan ada kendaraan. Jadi Babin pada saat jam rawan sekolah, pagi hari pada saat mereka berangkat, serta pulang hari, serta sebelum menjelang maghrib. Karena pulang sekolah dan sebelum menjelang maghrib adalah jam anak-anak main ini. Betul. Nah, saya sampaikan kepada Babin untuk itu wayahmu muter ke tempat-tempat dulan-dulannya anak, jalan-jalan kampung-kampung. Udah sampaikan bahwa orang akan mikir juga, merasa lebih tenang kalau ono polisi lewat, ono Pak Babin lewat. Nah, itu yang selalu kami sampaikan. Ini kami sampaikan kepada Kapolsek, Gandeng dan Ramil serta Babinsa sama-sama muter untuk menghemat waktu. Muternya aja bareng, jangan satu tempat. Babin ke sini, Babinsa ke sana, biar nanti ketemu di mana, bersinggung di mana. Jadi masyarakat merasa yakin bahwa ono polisi karo tentara. Ada rasa aman lah. Betul itu. Nyaman. Setidaknya kalau ada munculnya kejahatan apabila ada niat dan kesempatan. Nah, mungkin pelaku mungkin berada di situ, tetapi karena lihat Babin, lihat Babin Kamtipmas sama Babinsa, kesempatan tidak ada, akhirnya tidak terjadi perbuatan. Nah, itu yang kita harapkan, menghilangkan niat dan kesempatan bertemu. Betul. Nah, memang saya ulangi tadi seperti yang saya sampaikan, memang tidak hanya yang resah ini di wilayah kita ya, di wilayah kabupaten baik itu Nganjuk, Ngawi, itu semua membicarakan itu. Betul. Ada berita medsos yang ada penculikan, diambil organ-organnya, hanya tergiur dengan di luar negeri ya yang jual alat organ tubuh manusia ini. Nah ini akan jadi momok. Ini pernah terjadi isu yang sedemikian ini zaman kita kecil itu masalah itu tuh. Apalagi di kampungnya Abang itu banyak lah itu culik itu. Nah ini yang perlu kita singkapi bersama supaya tidak terlalu resah, dan kita memang harus pandai-pandai melihat apakah informasi dari medsos ini betul atau hoax. Jangan sampai kita juga terlalu khawatir, akhirnya mau ngapa-ngapain takut, bekerja pun akhirnya takut. Nah, tetapi di sisi lain tidak hanya orang tua saja ya Pak Kapolres, mungkin dari pihak sekolah juga harus ada kepedulian lah ya. Betul. Mungkin juga bersinergi, bekerjasama, menggandeng dengan aparat-aparat, ada punya Babinsa dan Babin Kamtipmas di sana ya, dimanfaatkan betul-betul supaya juga memberikan rasa aman. Nah Pak Kapolres ini terkait dengan penculikan anak, dan sudah ada langkah-langkah baik dari pemberitaan, himbauan, dan juga langkah-langkah di lapangan. Sejauh ini masih ada laporan warga terkait dengan penculikan atau indikasi enggak itu?
Tidak ada. Belum ada ya. Belum ada. Kita mengharapkan yang tidak ada lah, belum Jangan ada. Jangan terjadi. sampai terjadi di wilayah Kabupaten Madiun. Nah, kalau Madiun sendiri, Kapolres ini ada berapa polsek? Polres Madiun Kabupaten ada 13 polsek. 13 polsek. Meskipun wilayah pemerintahan Kabupaten Madiun ada 15 kecamatan, tetapi 2 wilayah kecamatan Jiwan dan Sawan masuk di wilayah Polres Madiun Kota. Wilayah hukumnya Madiun Kota. Nah, memang lumayan luas juga Kabupaten Madiun ini dengan segala permasalahan hukum yang ada di kabupaten, menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya dengan tanggung jawab dari kepolisian tetapi juga tanggung jawab bersama. Terkait dengan seperti itu, harusnya juga warga ini daripada mancing-mancing, istilahnya itu ada keributan dan lain sebagainya, bentrokan antar oknum perguruan, apa tidak bisa dibentuk, dibina khusus mengawasi, yaitu salah satu apabila orang asing mencuri kan bisa dimanfaatkan juga sebenarnya, itu bisa diajak bersama, ayo hidupkan lagi Kamtimas pos kampling di wilayah juga. Gimana kalau ada program itu, Mas? Sebetulnya sudah banyak wadah-wadah buat menyikapi terkait dengan konflik perguruan. Salah satunya adalah pembentukan kampung pesilat. Pembentukan kampung pesilat ini sudah sampai ke level ranting-ranting desa. Cuman hanya bentuk-bentuk kegiatannya yang belum maksimal. Mungkin bisa terkait dengan anggaran atau saya juga tidak tahu. Selama ini sudah banyak contohnya di Polsek Ndolopo itu kampung pesilatnya begitu aktif, mengumpulkan para warga dari berbagai perguruan yang ada di Kecamatan Ndolopo itu untuk selalu berkumpul. Apapun masalahnya dibicarakan. Silaturahmi kumpul. Dulu Ndolopo, sepanjang Ndolopo itu perbatasan Ponorogo terkenal dengan jalur Gaza. Jalur Gaza karena banyaknya konvoi yang melewati itu. Tapi sekarang alhamdulillah tidak terjadi lagi. Masyarakat warga semakin cerdas lah ya. Kebetulan saya menjabat sebagai Kapolres Madiun kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Sejak bulan pertama saya menjabat Kapolres Madiun, saya membagikan nomor handphone pribadi saya, yang nomor ini, kepada masyarakat. Dibagikan dengan meme-meme di media sosial untuk diviralkan. Dan itu nomor handphone sudah kurang lebih 15-16 tahun saya miliki. Jadi bisa dipastikan itu nomor handphone saya pribadi. Dan itu saya jawab pakai jempol saya pribadi, tidak pernah pakai ajudan, tidak pernah pakai driver ataupun admin bahkan. Dan saya selalu jawab. Dan masukan-masukan masyarakat itu luar biasa, memberikan efek yang luar biasa terkait dengan apa yang harus kami lakukan. Termasuk juga terkait dengan apabila ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kami di lapangan. Dan sekarang progresnya membaik. Banyak masyarakat yang memberikan apresiasi positif terkait dengan tindakan-tindakan yang kami lakukan berikut sinergitas TNI Polri yang ada di Kabupaten Madiun. Karena sekarang kita tahu bersama, mungkin terlihat sekarang jauh lebih kondusif daripada tahun-tahun yang lalu. Karena selama ini saya yakin, kenapa kita harus masif memberikan sosialisasi, edukasi, dan berikut penindakan terkait dengan potensi-potensi konflik ini. Karena ada yang bisa kita jual di Madiun ini. Untuk diketahui, Madiun ini Piala Dunia Bola Qatar itu diproduksi di Madiun. Iya, betul. Madiun sudah ekspor terkait dengan porang. Betul. Sepatu dengan merek-merek terkenal internasional diproduksi di Madiun. Terus ada lagi terkait dengan teknologi sunat modern. Sunat modern itu sudah tidak perlu lagi pakai jahitan. Dari bola sampai sunat. Itu sudah go internasional, tetapi banyak warga yang tidak tahu. Belum tahu lah itu ya. Tidak tahu karena tertutup dengan stigma Madiun kampung pesilat yang banyak konflik. Nah, ini yang harus kita rubah, bahwa Madiun ini banyak yang bisa dijual. Mari kita rubah stigma masyarakat bahwa Madiun ini ngeri. Karena setiap pejabat siapapun, mungkin Pak Kasrim juga sudah monitor bahwa sebelum masuk sini pasti diweden-wedeni. Hati-hati konflik perguruan. Nah, sebelum masuk pasti orang taunya Dredeg Suro masuk sini. Padahal di tempat lain adanya Grebek Suro, di sini Dredeg Suro. Nah, ini yang kita rubah. Apakah dengan kita melakukan sosialisasi, edukasi dan pendidikan ini kita berharapnya rubah budaya untuk tawuran, konvoi kendaraan terus mengakukan kelompoknya. Ini harus kita rubah.
Kenapa kami yakin bahwa banyak kegiatan perguruan yang sifatnya itu positif, banyak membantu kegiatan sosial, banyak kegiatan yang bisa mendongkrak potensi Madiun. Contohnya pendekar-pendekar ini berprestasi di kancah nasional maupun internasional nantinya. Nah ini yang harus kita bangun. Apakah dengan membangun itu kegiatan-kegiatan baik harus disertai dengan stigma negatif terkait dengan konflik? Nah, bagaimana cara menghilangkan stigma itu? Mari kita sama-sama merubah mindset warga-warga perguruan bahwa tidak perlu Anda konvoi, nggak perlu Anda brong-brongan, nggak perlu Anda kudu gelut ning dalanan untuk menaikkan nama perguruan. Naikkan perguruanmu dengan menjadi prestasi, berdedikasi untuk berprestasi. Nah, saya yakin pada saat kita merubah budaya coret-coretan sama konvoi kalau kita lulus sekolah, Bang. Nah, dulu zaman kita sekolah, Bang, di Semarang. Nek nggak konvoi, nggak coret-coretan, nggak lulus rasanya. Betul nggak? Nah, tetapi faktanya sekarang itu sudah jarang terjadi. Dan apabila anak-anak melakukan itu nganggap bahwa kamu katrok di sawis raja manele. Ya. Nah ini yang kita pengen rubah. Sama dengan penindakan sosialisasi edukasi yang harus masif dan kita mau cerewet, Bang. Ngasih tahu kepada mereka ini berharapnya budaya itu hilang. Tetapi yang muncul adalah prestasi-prestasi di perguruan-perguruan ini. Mari memunculkan prestasi dengan kegiatan positif, dengan menghilangkan budaya-budaya negatif yang kita sampaikan. Wong anak sekolah konvoi sama coret-coretan iso hilang dengan kurun waktu tertentu. Kenapa yang ini enggak? Nah itu yang memotivasi kami bahwa ini bisa kok hilang. Budaya konvoi, budaya gelut-gelutan, budaya lempar jumroh, balang-balangan waktu itu bisa hilang. Ya kita harus cuek. Dan ini bisa. Saya yakin menghilangkan budaya coret-coretan dan konvoi anak-anak sekolah. Nah memang harus jangan capek kita melakukan edukasi dan sosialisasi. Contohnya seperti ini. Kami selalu berdiskusi dengan siapapun, kami berdiskusi bahwa menyampaikan ini. Mindset ini bukan hanya saya, tetapi Anda semua juga harus punya mindset itu. Dan nanti akan kedok tular. Semakin banyak yang kita omongin, semakin banyak yang kita sampaikan, semakin banyak yang kita edukasi, semakin merubahlah mindset mereka. Karena mindset itu akan mempengaruhi perilaku. Perilaku akan mempengaruhi kebiasaan akan menjadikan sebuah kebudayaan. Kalau mindsetnya sudah berubah bahwa konvoi itu nggak apik, konvoi itu negatif, konvoi itu malah jadi merusak nama perguruan, akhirnya dia akan berperilaku positif. Perilaku ini akan menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah budaya. Dan akhirnya budaya konvoi ini akan hilang. Nah, saya yakin itu kami pengen memberikan kontribusi pada kemajuan Madiun. Saya kira itu dulu. Memang kita harus mengubah stigma mindset dulu lah ini untuk rekan-rekan semuanya juga mengubah mindset untuk sama-sama membangun Kabupaten Madiun ya khususnya ya, menghilangkan image kota pendekar ataupun kampung pesilat ini bentrok seperti ini terus. Caranya yang sudah disampaikan Bapak Kapolres Kabupaten tadi, udah mention dulu, tidak harus memakai cara yang pakai knalpot, brong, konvoi, akhirnya ribut jadi anarkis, fasilitas umum semua dirusak dan lain sebagainya. Harus bisa berpikiran lebih maju. Rugi apabila kita tidak maju-maju nih, apalagi kita sampai dengan dulu sampai sekarang pendidikan kan semakin maju. Kalau kita masih berpikiran ke belakang itu sama saja kita rugi di situ. Nah, terkait itu juga edukasi ini sangat perlu, terutama juga para senior juga ya, senior supaya tidak mengajarkan hal tidak baik kepada juniornya ataupun anggota baru. Dan ini sampai dengan sekarang alhamdulillah Kapolres ini sudah mulai memberikan edukasi nih kepada rekan-rekan perguruan, dan hasilnya pun ada. Dengan jadi contoh kabupaten yang lain ya Pak Kapolres ya. Ya alhamdulillah ini suatu prestasi luar biasa dari Kapolres Kabupaten Madiun, bisa dicontoh oleh kabupaten yang lain. Nah, untuk Kamtibmas itu sendiri Pak Kapolres, Kabupaten Madiun ini identik bentrok dan lain sebagainya, itu alhamdulillah sudah bisa menurun jauh. Selain daripada itu, apalagi nih yang menjadi program unggulan ya
dari Polres Kabupaten sendiri. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Madiun. Nah, Sedikit menyampaikan bahwa tugas TNI Polri adalah membantu pemerintah daerah ya, untuk kemajuan ya, wilayahnya, Pak. Untuk diketahui masyarakat Madiun, insya Allah pada bulan Juli nanti, ya, Juli tahun 2023 akan ada pemasangan 7.400 penerangan jalan umum ya, di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Nah, ini tentunya akan merubah pandangan orang terhadap Kabupaten Madiun yang selama ini banyak kecelakaan dan gelap. Nah, dengan adanya pemasangan 7.400 titik di wilayah Kabupaten Madiun ini meliputi 15 kecamatan, tentunya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. ya. Karena ekonomi akan berjalan, baik itu Pasti, siang pasti. maupun malam hari, karena terkait dengan penerangan. Yang kedua, mengurangi tingkat laka lantas. Ya. Dengan adanya PJU, orang tahu itu jalan jeglong apa enggak, ya, ada orang atau enggak. Terus akan mengurangi tingkat kriminalitas. Ya. Seperti kita ketahui bersama, terjadinya curanmor, peristiwa perampokan Alfamart, terus beberapa kejadian penganiayaan di jalan, itu akibat dari tidak adanya penerangan. Ya. Nah, diharapkan dengan adanya PJU ini yang berada di sepanjang jalan di Kabupaten Madiun mengurangi hal itu semua. Dan ini harus, sekali lagi, kita merubah mindset kita. Percuma pembangunan yang begitu hebat tetapi mindset kita masih sering ribut. Ya. Tidak akan panjang usia pembangunan itu apabila kita masih sering ribut. Betul. Bayangkan apabila contoh Kota Madiun yang pembangunannya luar biasa, tetapi di situ banyak datang orang untuk ribut, tawuran, pasti pecah semua, pasti akan rusak semua fasilitas semua. Ini yang harus kita cegah dan harus kita antisipasi bersama. Maka kami berharap bahwa kita butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya TNI Polri, tetapi seluruh elemen masyarakat, bahkan seluruh warga perguruan untuk mau mengedukasi warganya, terutama yang warga-warga baru. Iya, betul. Karena kita tahu bersama warga-warga baru ini orang yang usia-usia pengen cari jati diri. Nah, mari kita berikan masukan-masukan yang positif bahwa jati diri sebagai seorang pesilat itu ya berprestasi, bukan gelut. Ya, nah itu. betul. Nah, ini memang perlu kerja keras ya, perlu kerja keras semuanya, baik pihak pemerintah daerah sendiri, juga dibantu TNI Polri, stakeholder yang lain, kerja keras pihak swasta. Apabila kondisi suatu daerah wilayah itu tidak kondusif, ya investor takutlah ke sini, menanamkan ke sini. Padahal investor nanamkan investasi sini yang bisa membuka lapangan pekerjaan, memajukan kesejahteraan wilayah khususnya Kabupaten Madiun ini punya nilai positif lah. Tapi kalau di sisi lain terjadi seperti itu terus nanti orang pikirannya image saya itu jelek itulah itu. Nah, sekarang untuk programnya Polres Madiun Kabupaten ini apa nih Pak Kapolres nih pada masyarakat nih? Sebetulnya spesifikasi program bulan ini kami pengennya, jadi kami terutama saya punya tagline Pak. Semua bukan resmi tagline sih. Hal yang biasa kita lakukan. Madiun guyub rukun. Ya. Ini kami terapkan di semua lini pekerjaan. Di Polres sendiri, Polres dengan instansi samping, Polres dengan warga, anggota antar anggota dengan lingkungannya. Karena apabila kita sudah guyub rukun, kita akan bisa melakukan semuanya secara bersama-sama. Yeah. Tidak bisa hal yang positif bisa dilakukan apabila kita hanya bertindak sendiri-sendiri. Yeah. Kemajuan Kabupaten Madiun bisa dilakukan apabila seluruh komponen masyarakat guyub rukun dan mempunyai misi yang sama untuk membangun Kabupaten Madiun. Nah, ini yang selalu kita dengung-dengungkan bahwa Madiun guyub rukun, Madiun guyub rukun. Tujuannya itu merubah mindset bahwa kabeh iki dulur. Kabeh dulur, apapun bajumu, apapun latar belakangmu, kowe iki dulurku. Mari sama-sama membangun Kabupaten Madiun. Kita tahu bersama Bang Juli, saya ini datang dari luar Kabupaten Madiun, tetapi kita pengen bagaimana kita bisa mempunyai kontribusi untuk turut membangun Madiun meskipun hanya sebentar. Setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik dan itu tersampaikan. Itu maksud kami dengan
program tagline Guyub Rukun. Salah satunya adalah membuka semua jalur komunikasi. Tidak mungkin kita guyub rukun kalau masih ada sekat komunikasi. Ya kita pakai jalur lapor Pak Kapolres, dan kami punya program di kantor itu Bang, namanya Kopi Lanang. Kopi Lanang itu komunikasi pimpinan langsung dengan anggota. Luar biasa. Saya setiap minggu kumpul anggota per baksat. Setiap Rabu persatuan bahwa satu bak, satu sat. Di forum itu, forum komunikasi forum Kopi Lanang itu, saya sudah bersepakat sama Pak Wakapolres dan seluruh perwira. Semua boleh menyampaikan, semua boleh memberikan kritik, saran, masukan, bahkan unek-unek. Kita sepakat semua pecah di ruangan ini, tidak ada baper-baperan, tidak ada dongkol-dongkolan, tidak ada sakit hati. Semua demi kebaikan institusi. Dan itu dampaknya luar biasa. Berbagai keluhan anggota bisa kita serap dan kita langsung memberikan solusi pada situ. Pelanggaran turun tapi juga ya, angka pelanggaran. Alhamdulillah angka pelanggaran anggota turun. Angka pelanggaran anggota turun dan kita jadi tahu bagaimana karakter anggota masing-masing. Saya mengajarkan anggota untuk wayai kamu berani menyampaikan. Jangan ada lagi, lebih bagus kamu menyampaikan kepada saya daripada kamu grundel ngeroeng di luar. Karena sekarang jalur untuk mengungkapkan itu banyak sekali, Bang. Bisa melapor ke media sosial, bisa melapor ke mungkin wartawan, bisa melapor ke bagian pengawasan, bila melapor ke Propam, dan itu malah tidak terkontrol. Malah saya membuka diri bahwa ngomongin mbak aku, saya lah yang bertanggung jawab terkait dengan aku ini bapakmu. Apa yang terjadi di Polres ini? Jadi bos ngomong sama saya, kita carikan solusi bersama-sama. Dan ini mulai membuka mindset anggota bahwa wes wayai wani ngomong. Karena masyarakat saja mau ngomong dengan jalur lapor Pak Kapolres itu. Masyarakat saja mau mengadukan apapun, bahkan terkait perilaku Anda pun mengadukan kepada saya. Dan sekarang kamu sendiri yang punya jalur langsung ke bapakmu, kamu gak mau ngomong. Nah, ini yang kita sampaikan kepada anggota dan alhamdulillah efeknya sangat luar biasa. Kita mulai saling terbuka dan saling membangun untuk menjadi lebih baik, terutama untuk saya. Betul. Itu suatu teknis kepemimpinan kan gitu. Teknis kepemimpinan luar biasa, angka pelanggaran anggota juga mau menurun. Nah, saya dengar juga Jumat Curhat tetap berjalan ya. Jumat Curhat program Dewa Pak Kapolri masih selalu kita lakukan. Di samping itu kita ya seperti yang saya sampaikan tadi, seminggu 3 kali. Saya curhat dengan masyarakat dengan versi yang lain. Jadi bukan hanya hari Jumat, hampir setiap malam kami keluar ke desa-desa untuk mendengarkan curhatan masyarakat. Tambah itu. Itu sudah kami lakukan setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Sudah tercover semua wilayah. Itu di RT, RW atau desa itu? Kita desa. Ada yang desa, ada yang kecamatan, ada yang komunitas. Jadi malam itu ada kegiatan kumpul-kumpul di mana saya datang. Dimanapun. Nah, kebanyakan curhatnya masalah apa nih Pak Bas? Ya pertama terkait dengan situasi Kamtibmas. Situasi Kamtibmas. Yang kedua terkait dengan pola-pola pengamanan terkait dengan terjadinya peristiwa kejahatan. Dan kita harus berani menjawab. Terus pelayanan kepolisian, kan masyarakat tidak tahu bagaimana sih bentuk-bentuk pelayanan kepolisian. Contohnya pembuatan SIM, apa prosedur pembuatan SIM, bagaimana membuat SKCK, apa yang harus dipelajari untuk menjadi seorang polisi, gitu-gitu, rata-rata gitu. Masih banyak yang belum tahu ya prosedur-prosedur birokrasi seperti itu deh. Masih banyak, terutama yang di daerah-daerah yang dalaman-dalaman. Ya, jangan sampai tertipu calo dan lain sebagainya. Betul. Nah itu salah satu nilai edukasi yang dilaksanakan oleh Polres Madiun dalam rangka pembinaan hukum di wilayah Kabupaten Madiun. Ini program yang luar biasa dan semakin mencerdaskan warga khususnya di Kabupaten Madiun. Kalau semuanya tercover, alangkah indahnya bahwa warga itu juga mengerti hukum, otomatis adanya preventif, adanya pencegahan. Orang yang sudah berpikir apabila saya berbuat seperti ini, efeknya seperti ini, resikonya seperti ini. Nah ini lebih akan membawa efek yang positif. Nah Pak Kapolres untuk
sinergitas sendiri dan tidak hanya TNI Polri tapi juga Forpimda pastinya berjalan dengan baik. Sejauh ini apa nih kesulitan Forpimda ini yang paling sulit ya yang sudah pernah dihadapi terutama Kabupaten Madiun? Sebetulnya terkait dengan keguyup rukunan Forpimda ini tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Selama ini Pak Bupati sebagai tokoh pimpinan daerah itu sering mengumpulkan untuk membicarakan, terutama saya dengan Pak Dandim. Jadi selalu kami bertiga berkumpul dengan Pak Wakil Bupati, berkumpul baik itu formal maupun non formal. Terkait dengan sinergitas TNI Polri, kami sering berkumpul. Kebetulan di sini ada batalion Kopasgat, ada dari Lanut, ada dari 501, Brimob, terus lengkap lah Madiun ini. Lengkap. Dan kebetulan kami ndelalanya Kapolres Madiun Kota dan Kabupaten itu satu leteng. Pas lah itu. Dan Yon dan Sat Hardi, para komandan semua nih satu leteng nih. Itu sebetulnya satu leteng. Jadi ya sering kumpul. Dan alhamdulillah dari berbagai omongan teman-teman kami di luar, Madiun inilah paling guyup. Paling guyup, paling alhamdulillah kompak. Bahkan di antara mereka sendiri, kami itu dijuluki, Bang. Saya itu di antara teman-teman TNI Polri sama teman-teman yang lain, Pangkogap 1 saya. Panglima Komando Gabungan TNI Polri di wilayah Madiun Raya. Pangkogap 2-nya Kapolres Kota. Nah, karena kita sering mengumpulkan. Sering mengumpulkan, dan itu yang membuat kami yakin bahwa kita ini bersinergi untuk kemajuan Madiun. Bukan hanya Madiun Kabupaten, tetapi Madiun Raya. Karena apapun yang terjadi di Madiun akan menjadi barometer. Kita ingat, Bang, pada saat pasca pandemi itu kurang lebih bulan Maret atau bulan April itu saya lupa. Madiun Kabupaten melaksanakan event yang besar, Kilo Raya MNC TV itu pertama kali menurut penyampaian Pak Bupati dan dari pihak MNC TV waktu itu pertama kali dilakukan event besar secara langsung dan disiarkan 4 jam live. Estimasi kunjungannya kurang lebih 30.000 orang waktu itu, dan itu pasca pandemi pertama kali, dan faktanya itu bisa aman. Dan itu menjadi barometer kegiatan-kegiatan lain setelah itu. Wilayah lain. Nah, ini yang menjadi motivasi kami. Itu aja bisa kok. Dengan pengetatan terkait dengan pola-pola pengamanan. Salah satunya apa? Tidak ada bendera perguruan yang naik. Dan faktanya aman. Tetapi apabila sudah ada kelompok-kelompok yang mulai menonjolkan diri, akan muncul nih kelompok-kelompok lain. Dan itu yang menyebabkan konflik-konflik. Dan ini yang kita himbau, apapun kegiatan masyarakatnya, hilangkan simbol-simbol itu. Hilangkan simbol-simbol perbedaan. Ya hiburan saja. Jangan membawa komunitas-komunitas tertentu. Itu yang selalu kita sampaikan. Ya memang dari pihak perguruan sendiri sudah sering menghimbau sih, saya lihat juga di medsos itu. Kalau ada kegiatan ora usah gowo bendera-bendera lambang-lambang perguruan, itu akan jadi malapetaka kan itu. Ya memang nyatanya sejauh ini yang sudah pernah diselidiki atau diselidiki oleh Kapolres, nyatanya memang begitu kan. Betul. Sebagai salah satu pemicu. Padahal hanya segelintir 1-2 orang, akhirnya karena membawa simbol-simbol perguruan jadi besar. Itu yang kita tidak harapkan. Ya memang salah satu tantangan ke depan juga menjaga Kabupaten Madiun tetap kondusif dan menjaga Kamtibmas sehingga Kabupaten Madiun diharapkan bisa lebih maju dan lebih sejahtera rakyatnya. Amin. Nah, sebagai pamungkas nih Pak Kapolres, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat podcast Kisah Nusantara, terutama terkait dengan Kamtibmas, bisa disampaikan sehingga masyarakat itu kita semakin nyaman, semakin terlindungi dan terayomi. Nah, monggo disampaikan. Terima kasih untuk seluruh pemirsa podcast Kisah Nusantara. Podcast Kisah Nusantara. Harapan kami selaku aparat baik itu TNI Polri,
untuk masyarakat Kabupaten Madiun pada khususnya, mari kita sama-sama bersinergi untuk berbuat yang terbaik, untuk Kabupaten Madiun. Berbuat yang terbaik itu dengan versi Anda masing-masing. Apabila Anda menjadi seorang petani, jadilah petani yang terbaik, panen yang luar biasa, karena banyak yang bisa dijual di Kabupaten Madiun ini. Mari kita sama-sama berbuat yang terbaik di fungsi dan perannya masing-masing. Apabila Anda perguruan, berprestasilah di hal-hal yang positif untuk menjual Madiun ini. Saya yakin, kami semua yakin bahwa Madiun ini punya potensi yang luar biasa untuk dijual, khususnya Kabupaten Madiun. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, mari sama-sama bersinergi, bahu-membahu, memberikan yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Madiun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, 1-2 kata kalimat disampaikan oleh Kapolres Kabupaten Madiun ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Harapan kita semuanya Madiun Raya bisa menjadi lebih sejahtera, lebih tertib, lebih nyaman dan aman, sehingga Kabupaten Madiun Raya ini ada dampak yang positif bagi kita semua. Sekian podcast dari saya, Letnan Kolonel Fandri Yudhiko Purwanto. Jangan sampai kita lengah, tetap waspada dimanapun kita berada. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih atas kiranya. Terima kasih. Pak Kapolres. Bang Juli. Sampai ketemu lagi kita di Kisah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.